Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita lanjutlah ngebahas light novel Rosidere volume 7 part finalnya. Ya kayak biasalah, kalau kalian suka dengan konten-konten kami, agaklah kalian subrek sama like kan sedikit ya kan. Oh iya, jangan lupa juga pantengin video-video short kami, entah itu di YouTube maupun di TikTok. Entah di deskripsi aku taruh pun linknya Kima, oke? Belum usah banyak bacot, kita langsung gas aja lah ke pembahasannya. Nah, di part sebelumnya itu Kima, kita diceritakan soal festival olahraga yang akhirnya dimulai. Ya, beragam lomba pun diadakan Kima. Mulai dari Alia yang mengikuti lomba lari kostum dan berhasil memenangkan juara pertama antar tingkat kelas 1. Dan Sumire yang berhasil memenangkan juara pertama antar tingkat kelas 2. Nah, bukan hanya Alia aja Kima. Maria, Nonoa, dan yang lainnya juga ikut memeriahkan lomba tersebut. Ya, para siswa yang menonton pun auto banjir fanservice lah Kima. Termasuk kita juga ya kan? Nah, bukan hanya itu aja lah. Waktu itu, Maria juga sempat ditarik oleh Masachika untuk membantunya dalam pertandingan pinjam-meminjam. Dan ya, Maria melakukan suatu hal yang amat tidak diduga lah waktu itu Kima. Ia sengaja memprovokasi Alia dan seakan menyatakan perang kepada adik tercintanya sendiri. Kalau ia tidak akan memberikan Masachika kepada Alia. Bahkan di akhir chapter, Maria juga bilang kalau ia ingin Masachika memilihnya di akhir keputusannya nanti. Yap, sedangkan Alia masih bengong cemburuan gak jelas seperti biasa. Inilah dia yang dinamakan NPC berkedok heroin Kima. Nah, itulah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita langsung masuklah ngebahas part terakhirnya ini Kima. Nah, diawali saat pertandingan kavaleri akan dimulai sebentar lagi Kima. Nah, di sini Masachika sedang berduaan dengan Alia. Masachika pun langsung nyuruh Alia untuk ngumpulin anggota yang lainnya. Namun, Alia dengan halus nolak dan langsung main pergi aja Kima. Melihat itu, Masachika pun gak ngerti, namun sebagai gantinya, jadi dialah yang mengumpulkan anggota lainnya. Alia pun hanya mengangguk dan langsung ngilang aja Kima. Nah, ternyata si Alia ini masih teringat dengan kejadian sebelumnya, yang dimana Maria waktu itu sangat menempel dengan Masachika. Alia pun mulai merasakan perasaan kesal, marah, dan sedih, bahkan sampai jijik dengan dirinya sendiri yang mulai berpikir demikian. Nah, hal itu bisa terjadi karena si Alia ini belum sadar lah Kima akan perasaannya. Iya, emang udah lama cinta sama Masachika. Cuman ya baru si Masachika dan Maria lah setauku yang sadar akan perasaan si Alia ini. Sedangkan dia sendiri belum sadar sama sekali. Itu makanya Alia di sini dilanda oleh amarah sekaligus kebingungan dengan perasaannya tersebut Kima. Nah, setelah jalan-jalan sebentar, Alia tiba-tiba bertemu dengan seorang nenek-nenek. Nenek-nenek tersebut terlihat sedang kebingungan dan tersesat. Alia pun sebagai anggota OSIS lantas langsung mendekati nenek tersebut dan menawarkan bantuan. Nenek tersebut pun mengangguk dengan senyuman dan berkata kalau ia sedang mencari vending mesin minuman. Alia pun segera mengantar nenek tersebut ke lokasi. Nah, setelah nenek tersebut mendapatkan apa yang ia mau, Alia awalnya ingin langsung segera berpisah dan kembali kepada Masachika. Namun tiba-tiba Alia di sini teringat soal perasaan Gena yang ia rasakan tadi. Nah, kebetulan di sini nenek tadi tiba-tiba ngejodohin Alia sama cucunya karena si Alia ini merupakan gadis baik di mata nenek tersebut. Alia yang mendengar itu pun awalnya hanya tertawa canggung. Namun ia kepikiran untuk mencari jawaban atas perasaannya tersebut kepada nenek itu. Alia pun bertanya apa arti cinta kepada nenek itu Kima. Kalian bayangin lah nanya saran cinta sama nenek-nenek. Agak lain lah emang. Udah pastilah jawabannya itu nanti kayak gini. Kalau di zaman nenek ya nak ya, kami itu harus jalan 69 km biar bisa ngedate sama pacar nenek. Ya tahulah nenek aku pun gitu soalnya. Yeah, boy. Nah, mendengar pertanyaan Alia, nenek tadi pun langsung tersenyum lembut dan menjawab kalau ia tidak tahu juga secara detailnya. Ia memang sudah merasakan cinta, namun ia sendiri nggak tahu arti asli dari cinta tersebut apa Kima. Namun nenek tadi langsung melanjutkan, yang pasti semua perasaan yang kita rasakan kepada seseorang dan bergabung menjadi satu, itulah arti cinta. Jadi perasaan senang, sedih, marah, cemburu, bahkan benci dan dendam sekalipun termasuk dalam arti mencintai Kima. Anjay, arti cinta by nenek-nenek random garis penghubung 2K24. Ngeri kali bagian baby boomer ini ya kan? Nah, setelah mendengar itu, hati Alia pun seakan tersentak dan menyadari kalau ia sudah merasakan hal itu semua. Namun belum terbukalah mata si Alia ini kalau ia merasakan hal tersebut kepada Masachika selama ini Kima. Alhasil ya orang ini pun langsung mau balik lah, dan Alia mengantar nenek tersebut ke tempat ia berada sebelumnya. Nah, namun Kima, sesuatu tak terduga terjadi di sini.
Tiba-tiba kakek Masachika ada di situ bersama satu orang perempuan lain juga. Nah, melihat kedatangan mereka, kakek Masachika pun spontan mendekat dan menyapa nenek tersebut. Yap, ternyata nenek tersebut ialah nenek Masachika, Kima. Oh my god! Menyadari itu, Alia pun tersentak kaget sekaligus malu. Karena dari tadi, ia udah konsultasi cinta sama nenek Masachika sendiri. Nah, selagi tersipu memerah malu, Alia pun melirik sekilas ke perempuan yang ada di sebelah kakek Masachika. Dan seketika langsung ngerasa familiar gitulah, Kima. Kakek Masachika pun menyadari tatapan Alia dan memperkenalkan kalau mereka tidak sengaja jumpa dengan wanita tersebut dan jadinya memutuskan untuk jalan bersama. Nah, wanita tersebut pun langsung memperkenalkan dirinya kalau ia adalah Suo Yumi, yakni ibu dari Yuki dan tentunya juga dari Masachika. Nah, namun di sini kakek dan nenek Masachika kayak nyembunyiin fakta gitulah, Kima. Kalau si Yumi ini ternyata juga ialah ibu dari Masachika. Yap, dari sini kita tahu berarti orang ini sekeluarga udah sepakat lah, Kima, kalau hubungan Masachika dan Yuki di sekolah masih harus dirahasiakan. Nah, mendengar penjelasan tersebut, Alia pun mengangguk mengerti. Namun ia kayak udah sadar gitulah, Kima, pasti ada yang nggak beres di sini. Nah, tiba-tiba hal tak terduga lainnya pun muncul. Masachika tiba-tiba datang karena ingin ngejemput Alia. Masachika yang melihat Alia dengan kakek neneknya langsung seketika kaget dan bertanya mengapa mereka bisa bersama. Kakek dan nenek Masachika pun langsung menyapanya dan bertukar kata melepas rindu. Nah, namun selagi asik bicara, tatapan Masachika pun tertuju kepada ibunya. Anak dan ibu yang satu ini pun saling tatap-tatapan dengan rasa marah dan kesedihan yang terpancar dari mata mereka. Nah, karena nggak mau ribut, Kima, Masachika pun langsung narik Alia dan main pergi aja. Alia di sini heran ngeliat tingkah Masachika, diikuti ekspresi wajahnya yang diliputi amarah. Namun Alia nggak mau bertanya, Kima. Ia sadar kalau ini belum saatnya Masachika ingin cerita. Alia pun hanya diam dan menunggu dengan sabar waktunya tiba nantinya, Kima. Nah, setelah orang ini balik ke pos tenda, semua anggota lainnya pun udah berkumpul lengkap. Bahkan Sumire dan ketiga anak buahnya juga udah datang, Kima. Nah, jadi untuk melengkapi sisa anggota mereka, Masachika waktu itu ngerekrut si Sumire tanpa sepengetahuan Alia. Karena Sumire ada utang budi dengan Masachika dan Alia, jadinya ya dia dengan senang hati lah ngedukung si Alia di sini, Kima. Anggota pun akhirnya udah terkumpul semua. Nah, karena anggota udah lengkap, Alia pun segera mengambil tugas kepemimpinan dan meminta perhatian dari semuanya. Alia pun langsung memberikan kata sambutan dan terima kasih karena semua anggota udah mau menawarkan bantuan mereka untuk ngebantu dirinya. Mereka yang lain pun mengangguk senyum menanggapi sambutan baik dari Alia tersebut. Nah, di sini lagi-lagi si Elena yang waktu itu tiba-tiba berulah lagi, Kima. Ia di sini datang menggunakan kostum tolol sambil menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya. Elena di sini mengaku kalau itu merupakan saran dari Masachika langsung agar ia tidak dikenali orang lain. Karena Masachika nggak mau kalau Elena nantinya dikira memihak Alia secara terang-terangan, Kima. Yap, yang dimana ternyata itu semua hanya alasan Masachika aja. Hal tersebut ia lakukan karena ia geram dengan Elena tempo hari dan ingin ngebalas dirinya dengan menjebaknya seperti ini. Akan tetapi, Elena yang riang namun sangat polos nggak sadar mengenai hal itu dan malah bangga dengan ketololannya. Anggota lain pun seakan sadar dengan kode dari Masachika dan berpura-pura mendukung ketololan Elena. Yap, lanjut lagi, Kima. Akhirnya pertandingan kavaleri pun dimulai juga. Alia dan kawan-kawan segera memasuki arena pertempuran, Kima. Nah, begitu masuk, sorak-sorak pun mulai memenuhi arena. Karena ya gimana pun, timnya si Alia ini isinya itu orang-orang dengan pengaruh besar semua, Kima. Ada Alia, Nonoa, Sayaka, Elena, dan bahkan ada Sumire dengan ketiga anak buahnya. Sambutan meriah pun dilontarkan kepada tim Alia. Nah, tak lama kemudian dari arah berlawanan, tim Yuki pun akhirnya muncul. Nah, di sini Masachika sebelumnya udah ngeduga, Kima, kalau si Yuki pasti mengisi timnya dengan orang-orang dari klub olahraga. Yang dimana udah dipastikan lah fisik mereka yang sangat atletis. Bahkan Yuki di sini ngebawa dua pria terkuat di bidang olahraga untuk menjadi sekutunya. Sorak-sorak pun langsung beralih lah ke tim Yuki. Nah, Masachika yang melihat pemandangan itu langsung terdiam, Kima. Ia sadar kalau Yuki nantinya akan dipangku di atas cowok-cowok tersebut. Dan yang parahnya, dua siswa terkuat tadi ternyata suka sama si Yuki atas informasi dari Nonoa. Ya, Masachika pun langsung geram lah dan memancarkan aura membunuh, Kima. Ia nggak sudi ngelihat para siswa cowok tersebut mengarahkan dan bahkan menyentuh adik tercintanya dengan nafsu.
Masachika pun seakan termotivasi dalam artian yang lain Kima. Nah lanjut, setelah perkenalan tim dilakukan, tibalah saatnya pertandingan dimulai. Masing-masing tim pun langsung membentuk formasi mereka dan mulai mendekat secara perlahan. Nah di sini Alia memberi perintah untuk menerobos maju ke depan. Namun Masachika menyadari kalau tim Yuki terlihat bermain sangat pasif. Masachika pun langsung sadar kalau ini pasti jebakan. Namun bodohnya si Alia ini malah kepedean dan overconfident Kima. Ia malah bilang ke Masachika agar ia lebih mempercayai kekuatan teman-temannya. Yap, kalian tahu lah Kima, itu kalimat-kalimat bullshit yang cuma berlaku di dunia anime Kima. Karena ya kalau mau main ya pakai otak lah, mana mungkin bisa modal percaya aja ya kan? Sakit sekali nih aku tengok bah. Dan ya betul aja aku bilang Kima, tim Alia digerogoti dari dua sisi karena masuk ke jebakan Yuki. Masachika pun di sini langsung ditahan oleh Ayano dan gak bisa bergerak. Alhasil, Yuki pun langsung melompat ke punggung anggotanya yang lain dan berhasil menarik ikat kepala Alia dengan mudahnya. Kemenangan easy peasy kurang gizi pun didapatkan oleh Yuki Kima. Sementara Alia, ya kayak biasalah, Alia langsung auto pakai skill pasifnya Kima. Apakah itu? Ya bengong, terdiam, jadi NPC Kima. Oh alah, kacau. Oke lah Kima. Lanjutlah setelah pertandingan selesai. Nah di sini Alia sedang berada di ruang kelas terduduk diam termenung melamun. Ia tidak menyangka kepercayaan dirinya menghancurkan timnya sendiri. Alia di sini juga menyesal karena sudah membawa emosi pribadinya ke pertandingan kelompok. Yang dimana Kima, alasan si Alia ini pengen menang sebenarnya bukan karena ingin naikkan reputasi mereka di pemilihan ketua OSIS nanti. Tapi supaya bisa ngundang anggota kelompok mereka nanti dengan bangga untuk menghadiri acara ulang tahunnya. Yap, nggak tahu lah mau bilang apa aku Kima, kalian nilai lah sendiri. Nah, tiba-tiba Masachika pun datang dan mencoba menghibur Alia. Masachika bilang kalau ini bukan salah Alia, ini kesalahan bersama. Dan ya, yang nanggung juga harusnya bersama. Yap, kayaknya kalau kita lihat-lihat Kima, si Masachika ini pun kayaknya udah gede juga ya kan, dikit-dikit harus dihibur, dikit-dikit cemburu, apa sih Kima? Nah, Alia pun seketika segar kembali lah. Masachika pun menyarankan kalau Alia agar tetap harus mengundang mereka semua ke ulang tahunnya nanti. Karena gimana pun mereka semua udah naruh kepercayaan dan dukungan penuh ke Alia Kima. Mendengar itu pun Alia mengangguk terharu sambil menyadari sesuatu Kima. Arti cinta yang dikatakan nenek Masachika tadi benar-benar ia rasakan sekarang. Semua perasaan tersebut menyatu dan ternyata itu berasal dari Masachika selama ini. Akhirnya Kima, setelah 7 volume, Alia akhirnya bergumam dengan bahasa Rusianya kalau ia selama ini mencintai Masachika. Oke lah Kima, sekian pembahasan part terakhirnya. Yeay, akhirnya ya Kima ya. Setelah 7 volume, ya kan? Nah yakinlah kalian, ini jadiannya pasti nanti di volume 14 atau 15-nya nanti. Ya nggak sih Kima? Jelas dong, karena Masachika kan lagi ke Maria sekarang hatinya. Ya udah pastilah cekcok dulu nanti ya kan? Yap, itulah video kali ini brother. Jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.